kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang dan umat-Mu yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa, dan Engkau dielu-elukan dengan puji dan sembah kami. Engkau dielu-elukan dengan alunan musik kami. Engkau kami elu-elukan dengan tepuk tangan dan sukacita kami. Karena itu Tuhan, pagi ini di minggu pertama ini, kami boleh kembali ada di rumah Tuhan, merayakan Yesus Kristus yang telah naik ke surga, telah bangkit dari kematian, telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kami. Dan kami hari-hari ini menyambutkan kuat kuasa Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa, bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Di sudut manapun kami boleh duduk, maka setiap huruf, kata, dan kalimat daripada kebenaran firman Tuhan, setiap butir-butir daripada kuat kuasa daripada firman Tuhan, akan menghujam setiap kami hati yang tinggal keras, akan memberikan kelembutan Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang menutup pintu hatinya untuk firman Tuhan. Bahkan orang berdosa diampuni, tiap-tiap kehidupan diubahkan, sehingga kami semakin seirama, senada dengan Tuhan hari lepas hari, dan semakin disempurnakan. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya segala puji dan hormat dan kemuliaan dan kejayaan, kemasyuran kami hanya kembalikan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Sebab Engkau dipermuliakan dengan pujian kami, ini waktu Engkau dipermuliakan lewat sabda-Mu sendiri. Berbicara bagi kami, sebab kami siap mendengarkannya untuk mengejawantakan di setiap hari hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Aba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua jemaat Tuhan yang siap mendengar firman untuk melakukannya bersama berkata, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih tim penyembah, terima kasih musik worship ya. Tuhan memberkati kita semuanya dalam anugerah Tuhan. Silakan saudara boleh duduk dan kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mengucapkan selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih tentu kepada gembala saudara yang ada di negeri Paman Sam. Wah cakep ya saudara ya. Ada di negeri Uncle Sam saudara ya. Dan untuk mengikuti akan wisuda S2 beliau. Dan sebagai sahabat, rekan sekerja, saya ikut berbahagia sekali dan ikut mengucapkan selamat untuk wisuda gembala saudara. Dan kemudian untuk terus melengkapi pekerjaan Tuhan, pemuridan, penggembalaan, dan seterusnya di tempat ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan lihat hari-hari ini bahwa kuat kuasa Roh Kudus akan dinyatakan di tengah-tengah kita semuanya. Itu sebabnya mari saya mengajak untuk saudara membuka akan kebenaran firman Tuhan. Kalau LED bisa ditampilkan, ya saya boleh dibantu. Ya terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah judul firman Tuhan pada pagi hari ini saudara ya. Dan saya sudah sampaikan tadi pagi kepada tim multimedia untuk bisa kita pelajari bersama-sama. Mari kita akan belajar bersama-sama, berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan akan mendasari kita Galatia pasal yang kelima pada ayat yang ke-25. Galatia pada pasal yang kelima di ayat yang ke-25. Mari perhatikan, saya membaca buat kita semuanya firman Tuhan yang indah ini. Alkitab berkata, jikalau kita hidup oleh rohnya Tuhan atau Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh yang sama itu. Saudara sekalian, kita sudah melihat akan peristiwa atau kita sudah menghidupi, mempelajari akan peristiwa Yesus lahir 2025 tahun yang lalu. Ya. Lalu kemudian kita mengerti, kita selalu memperingati akan kelahirannya, kemudian juga kita memperingati akan
kematiannya, kita memperingati akan kebangkitannya, kita juga memperingati akan kenaikannya ke surga, saudara. Dan ketika itu, saudara, semua sudah terjadi. Kita tinggal menunggu satu hal saja. Apa itu? Kedatangannya dia kembali menjemput umat pilihannya. Kalau orang yang menanti-nantikan kuat kuasa Roh Kudus, nah itu ada di upper room, saudara, atau di loteng Yerusalem. Murid-murid menanti-nantikan akan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan praktis sampai hari ini buat kita semuanya, saudara. Tinggal kita membuka hati, mengizinkan dia berkarya di dalam kehidupan kita. Roh yang sempurna itu, saudara. Jadi kita tinggal menunggu satu hal saja, kapan dia datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Tapi saya mau saudara memperhatikan baik-baik, bahwa jangan menjadi tim penggagas kapan Tuhan datang, tapi jadilah tim penyambut kedatangan Tuhan, saudara. Karena ada yang banyak menggagas, saudara. Oh, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saudara. Enggak perlu digagas, itu bukan wilayah kita. Tetapi bagian kita adalah menjadi tim penyambut kedatangan Tuhan, saudara. Jangan suka menggagas-gagaslah, saudara. Kapan dia mau datang, saudara. Tapi yang pasti kita adalah prepare saja. Mempersiapkan dengan kondisi spiritual kita, kehidupan rohani kita yang selalu prima, saudara. Itu sebabnya kita belajar pada pagi hari ini, biar Roh Kudus memimpin di dalam perjalanan kehidupan kita. Roh yang sempurna itu memimpin perjalanan kehidupan kita. Nah, dalam slide berikutnya, saudara sekalian, saya tulis pengertian roh itu, saudara, ya. Roh dalam pengertian yang lain, ya, saudara, dalam bahasa yang lain pakai kata ruah, saudara. Dan pengertian ruah itu adalah nafas, ternyata, saudara, ya. Dan ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua di ayat yang ke-7, saya pikir nggak usah buka ya, saya kasih percikannya saja, saudara. Saudara bisa catat baik-baik, saudara. Tapi di situ ketika Allah menciptakan manusia, maka menghembuskan kata ini, saudara, ruah, nefes, atau roh itu kepada kita, atau kepada Adam pada masanya, saudara. Dan roh yang sama itu, saudara sekalian, terus bergerak sampai dengan hari ini. Maka pengertian ruah itu adalah, punya pemahaman adalah nefes atau nafas, saudara. Maka zaman dulu ada lagu Pentakosta lama bilang begini, Allah di sini sepasti udara segar yang kuhirup. Ingat ya lagu itu ya. Jensi nggak tahu lagu itu. Nggak apa-apa, saudara. Dari wajahnya juga kelihatan. Nggak tahu itu, saudara. Tapi buat generasi saya dan kesana, saudara. Oh, saudara. Kita demen banget kalau nyanyi lagu itu. Dan kita kemudian menghidupi, saudara. Ternyata tanpa kita sadari, setiap detik kita menghela nafas. Itu yang disebut dengan ruah atau roh atau nefes itu. Ada di dalam kehidupan kita. Mana nefes, ruah sudah tidak ada bersama-sama dengan kita. Sudah tidak ada artinya apa-apa lagi, saudara. Nah, pengertian yang kedua adalah pneuma, saudara. Itu pengertiannya adalah penolong atau pengacara, saudara. Pembela gitu, saudara ya. Advokat, saudara. Saudara perhatikan kalau saudara mempelajari akan bahasa yang lain, saudara akan temukan bahwa Roh Tuhan atau Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita setelah Yesus naik ke surga, kemudian saudara, dia bergerak sebagai penolong, sebagai advokat, saudara, sebagai pembela di dalam kehidupan kita. Maka sebab itu saudara perhatikan, roh kita itu maunya, kepengennya mendekat, melekat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Roh kita kuat sekali. Tetapi daging kita seringkali mengalami kelemahan, saudara. Maka sebab itu kalau hidup kita dikuasai rohnya Tuhan lebih dominan dalam hidup ini, maka yang sifatnya daging akan menjadi ringkih, percayalah.
Tapi sebaliknya, kalau daging kita lebih dominan, lebih kuat, maka rohani kita akan menjadi ringkih. Itu sebabnya saudara sekalian, Alkitab mencatatkan dan memberitahu kepada kita bahwa kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat semata-mata. Kecenderungannya kita, daging kita, nature kita, naturalnya manusia itu berbuat jahat semata-mata sejak dari awalnya, saudara. Yaitu tertulis dalam kitab Kejadian peristiwa Nuh. Itu kecenderungan kita. Saya mau kasih tahu ya saudara, bahwa anak saudara nggak perlu diajarkan berbohong, dia bisa berbohong. Ada anak yang tidak perlu diajarkan untuk berbohong, dia bisa berbohong. Ya. Bahkan kita tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk, dia bisa buruk pulang-pulang dari sekolah mungkin saudara, kata-katanya sudah bisa ngumpat gitu saudara. Itulah kecenderungan kita. Hari-hari ini saudara nggak usah anak-anak. Begitu kita lihat, scroll di Instagram, scroll di TikTok saudara, teman-teman pada sekarang keren saudara, pada pergi kemana-mana, makan di mana-mana dan makan apa-apa saudara. Maka sebab itu ada istilah sekarang staycation, keren banget saudara. Kalau zaman saya dulu melancong saudara, dan kemudian next step lagi piknik saudara. Dan kemudian naik lagi belakangan saudara, healing saudara. Hanya sekedar saudara tahu aja apa itu healing. Healing itu diperuntukkan untuk orang yang punya tekanan dan sakit jiwa, saudara. Makanya ketika kita ngobrol, kok lama gak kelihatan healing terus? Iya healing katanya. Anda sedang sakit jiwa itu, saudara. Karena pengertian healing adalah perlu pendampingan dan orang yang sedang mengalami tekanan jiwa. Jadi kalau sedikit-sedikit healing, itu berbanding lurus Anda sedang sakit jiwa, saudara. Dan itu perlu psikolog, perlu pendampingan, saudara. Ya. Makin kesini lagi, tambah keren lagi. Satu kali di lobi gereja, dari salah satu jemaat kita, sudah oma, bilang maafkan, besok hari Rabu saya tidak bisa ikut, dengan keluarga tidak bisa ikut, sel group gitu ya, kalau di sini dekom begitu. Saya tanya, mau kemana tante? Bilangnya jawabannya begini, mau staycation. Waduh saudara kaget. Saya pura-pura bego aja saudara, sambil garuk-garuk kepala, staycation siapa tante? Makannya ponggol saudara ya. Ngomongnya meglok mana? Aja mana-mana mene baen kon ngawak. Ngomongnya begini saudara, tapi mau staycation saudara. Nggak salah tentang staycation-nya. Tapi saya pura-pura bodoh aja, apa tante staycation? Dia juga nggak ngerti, itu yang mujizat saudara. Tanya kepada anaknya, apa ya nok staycation-nya? Lalu kemudian dijelaskan sama anaknya. Saudara, mau berapa kali saudara healing, piknik, staycation saudara? Kalau tidak ada di dalam hadirat Tuhan, in God presence, saudara tetap akan mengalami kelelahan, capek dalam hidup ini, saudara. Maka sebab itu kita perlu penolong itu, yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Saudara mau berapa kali, saudara mau makan di luar, saudara mau healing, saudara mau staycation. Kalau tidak berjalan bersama dengan Roh Kudus, pulang juga tetap sama. Utang tetap harus bayar. Kreditan tidak bisa ditunda itu. So, saudara, kita perlu akan penolong ini. Ya, itu ditulis dalam Yohanes 14 di ayat yang ke-16. Dan pengertian yang berikutnya pakai kata parakletos. Apa itu? Yaitu penggerak di dalam kehidupan kita, penggerak hidup kita. Saudara manakala dikuasai dan mengizinkan hidup saudara dikuasai oleh rohnya Tuhan, maka kita tidak menjadi orang yang mudah letih, mudah capek, mudah lelah, sedikit-sedikit staycation saudara. Kenapa saudara? Karena di dalamnya ada gairah yang kuat,
untuk menggerakkan kehidupan kita, saudara. Jadi kalau pagi hari ini, saudara paling tidak tadi sudah jam 6 minimal, saudara yang sekitar Jatibarang ya saudara, mungkin sudah persiapan. Ya, kemudian mandi, kemudian saudara berdandan, dan siapkan diri untuk kemana? Untuk bergerak mendengar nasihat daripada rohnya Tuhan. Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, saudara sekalian. Kalau bangun jam 6 saya belum sempat sarapan, Pak. Banyak yang dikerjakan. Kalau bicara belum sarapan, podo bae. Saya juga belum sarapan, percayalah. Tapi spirit kita mesti diutamakan terlebih dahulu. Karena itu sifatnya kekal. Sementara daging kita bersifat fana. Tunda dulu sarapannya nggak apa-apa, saudara. Jangan kemudian sarapan sudah makan 30 menit lagi. Belum ketika kita giginya kurang baik, kurang sehat, saudara. Makan goyang kanan, goyang kiri. Anda bisa bayangkan kayak begitu, makin lama lagi, saudara. Tapi saya mau katakan buat kita, kalau roh ada di dalam kita, roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saya kasih tahu ya saudara, kita akan terus dengan dinamis bergerak di dalam panggilan Tuhan dan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, sangat berbeda manusia yang dikuasai oleh daging dan manusia yang dikuasai oleh rohnya Tuhan. Orang yang dikuasai oleh daging pasti akan mengikuti kehendak diri kita. Daging kita ini lemah, percayalah saudara. Cuaca kayak begini, misalnya ya saudara, malam sudah nonton sampai malam, tengah malam, apalah, nonton bola, nonton National Geographic, ya saudara apa, Wild, saudara, dan sampai malam bahkan dini hari, begitu pagi saudara susah bangun. Kecenderungan kita tarik selimut, peluk guling. Nah, itu lebih nikmat, saudara. Gampang, ibadah juga online juga nggak apa-apa. Dan kemudian duduk di bangku depan TV ya, saudara. Kaki bisa di atas meja, disambut dengan kopi, saudara. Keren banget, saudara. Dan kemudian setelah sambut dengan kopi, saudara, cari pengkhotbah yang kita suka. Yang penting telinga kita puas, saudara. Nah, yang keren lagi, tidak persembahan, free of charge, kira-kira begitu, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara, Anda digerakkan oleh roh Tuhan, pasti kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan rindu berjumpa dengan Tuhan, dan berjumpa dengan sesama, dalam pengertian persekutuan. Itu sebabnya jangan beri hidup, saudara, dikuasai kehendak diri kita, tetapi biar Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Itu tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 dan ayat yang ke-22, saudara ya. Saudara catat. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita akan perhatikan ciri orang yang dikuasai hidupnya oleh rohnya Tuhan dan mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. Slide yang berikutnya saya catat di sana. Dia pasti menjadi orang yang sensitif dengan Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Itu salah satu ciri ya. Ini ciri yang pertama. Ada banyak tentunya saudara, tapi saya akan tunjukkan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya dari bahasanya itu angle yang Tuhan berikan kepada saya atau POV-nya yang Tuhan berikan kepada saya untuk melengkapi jemaat di tempat ini. Kita akan belajar tentang hal yang pertama, ciri orang yang berjalan dan dikuasai oleh Roh Kudus, rohnya Tuhan. Yang pertama adalah peka dengan suara Tuhan. Mari perhatikan ayat firman Tuhannya. Di bawahnya saya catat, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Mari perhatikan kalimat pertama bunyinya, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar. Jadi kata ini saya menulis dalam catatan saya adalah orang yang dikuasai oleh rohnya Tuhan. Ia mudah sekali untuk sensitif dengan Tuhan. Makin mendengar suara Tuhan. Bahkan slide berikutnya. Bahkan suara terkecil sekalipun dia akan tahu maksud dan kehendaknya Tuhan, saudara. Kalau kita dikuasai oleh Tuhan.
dalam bisnis kita, pekerjaan, di dalam keluarga kita, saudara. Seringkali kita mau menang-menang sendiri. Tapi roh Tuhan seringkali ya saudara, kalau kita dikuasai oleh daging roh Tuhan, akan tinggalkan kehidupan kita, saudara. Karena roh itu bisa undur di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah tidak mempersilahkan dia berdaulat, berkuasa di dalam kehidupan kita. Sehingga suara-suara, bahkan suara keras sekalipun, tidak bisa dipahami dengan suara apa yang karena kalah dengan daging kita. Nah, saya dalam hal ini, saudara, kadangkala Roh Kudus itu bisa bicara lewat apa saja. Zaman dulu Roh Tuhan bisa bicara lewat alam semesta. Tuhan juga bisa bicara lewat hewan. Rohnya bisa berbicara juga lewat ada di sekeliling kita. Zaman Bileam misalnya, lewat keledai, Bileam bisa bertobat. Zaman sekarang saudara, artinya Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Termasuk juga lewat istri dan suami anak-anak kita. Jangan begitu kita dinasehati istri, kita ngomongnya cerewet aja lu gitu. Ngomong aja dari tadi. Gitu. Sampai penuh ini di telinga saya gitu kira-kira. Padahal roh Tuhan sedang memakai istrinya. Suaranya mungkin ya saudara, suara duniawi. Wong itu cuma istri saya, itu cuma suami saya, itu cuma anak saya. Kadang-kala roh Tuhan bisa pakai dengan suara yang lirih sekalipun. Tapi kalau kita peka, maka kita akan bisa membedakan rohnya Tuhan berkuasa dan berbicara kepada saya atau tidak. Nah, lihat perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-16, di ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Yang ini tolong perlu dibuka. Boleh dibantu Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-4 dan sampai dengan ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya akan bacakan buat kita semua dari buku Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari saya akan bacakan. Paulus menyeberang ke Makedonia. Alkitab mencatat dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat yang ke-5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Di ayat yang ke-6 perhatikan baik-baik saudara. Mereka, rombongan Paulus ini ya, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di mana? Asia, saudara. Entah saudara, kenapa? Di masa itu kenapa Paulus tidak memberitakan Injil di Asia? Jangan-jangan kalau ke Asia tujuannya Indonesia, saudara. Saya tidak tahu ya, saudara. Tapi dengan peka, dengan sensitif sekali, dengan suara yang lirih itu, bahwa Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ada masa di mana, saudara sekalian, kita ini pengen punya tujuan-tujuan tertentu, tapi kadangkala ada kendala-kendala tertentu, saudara, yang membuat kita ini tidak melakukan itu. Dan kita sudah ada di dalam tracknya Tuhan, tapi kadangkala, saudara, kok terbentur dengan hal-hal tertentu, sehingga kita tidak mengerjakannya. Nah kadangkala kita berkata, aduh ini gimana ya, kita sudah mulai panik, saudara. Kadangkala Tuhan itu justru membawa kita supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal yang bahaya, saudara. Maka sebab itu, saudara, kalau saudara dikuasai oleh rohnya Tuhan, maka hidup ini akan menjadi berjalan dalam tracknya Tuhan. Bahkan suara kecil sekalipun kita bisa memahaminya. Ini yang pertama.
Mari kita lihat hal yang kedua, bahwasanya saudara orang yang hidup berjalan dengan rohnya Tuhan, yang hari-hari ini kita perlu pahami itu, maka ia akan menunjukkan jalan yang mesti kita tempuh. Kitab Wahyu pasal yang keempat, mari lihat, perhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua. Alkitab berkata begini, saudara, penggalanya, saudara, saya petik, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, saudara. Nah, saudara perhatikan, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi, saudara. Maka ketika apa yang ada di depan kita akan terjadi, Tuhan sudah memberitahukan, Tuhan sudah menunjukkan. Bahasa kita ini, kok saya nggak mau ambil ya itu. Saya kok nggak mau putuskan tentang hal itu ya. Saya kok tidak mau melangkah ke situ ya. Itu adalah bagian di mana roh Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita dan kita akan ditunjukkan jalan-jalannya, saudara. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang pedagang kedelai, true story, kisah nyata. Pedagang kedelai ini, saudara sekalian, dia tidak punya cukup modal sebetulnya. Tapi dia digerakkan gitu, ada dorongan yang kuat untuk memborong kedelai-kedelai yang ada di sekelilingnya. Dan dia berkata, Tuhan, saya itu tidak punya uang gitu. Tidak punya cukup uang, ini dagangan juga masih banyak. Lalu kemudian dorongan itu makin kuat, belanja, belilah itu kedelai yang ada itu. Di sekelilingmu beli semua. Wah, karena dorongan kuat akhirnya dia pinjam uang, saudara. Dan ketika pinjam uang, saudara, dia borong, dia beli itu kedelai di sekeliling kota itu, saudara. Dan begitu sudah masuk ke gudangnya dia, mendadak kedelai bisa naik tinggi, naik cepat, saudara. Dan itu untungnya, cuannya, hokinya berlipat-lipat, saudara. Di masa itu dia nggak ngerti. Tapi kemudian begitu harga kedelai naik, dia baru tahu bahwa Tuhan kemarin yang berbicara. Rohnya dia, rohnya Tuhan yang memberikan peneguhan. Dan dia kemudian jual dengan harga yang tinggi sekali. Saya mau tanya, sebagian besar kita kan pedagang. Suka nggak, demen nggak model yang kayak begini? Mau ilmu ekonomi apapun bisa kalah dengan kuat kuasa rohnya Tuhan, saudara. Kalau hari ini saudara nggak terlalu punya banyak modal, saudara, dan peristiwa itu juga ada di dalam kehidupan saudara. Saudara borong semuanya. Dan ternyata dagangan itu naik tinggi, laris luar biasa, saudara. Itu mau ekonom mana aja bisa kalah loh, saudara. Dengan kuasanya roh Tuhan, saudara. Maka sebab itu izinkan rohnya berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kita krungon-krungonen, saudara. Dengar-dengaran, saudara. Wah, ini kayaknya mau naik. Kayaknya mau naik. Borong semua. Begitu sudah borong semua. Harga turun, amsyong kita, saudara. Ojo krungu-krungunan, saudara. Tapi belajarlah sensitif dengan Tuhan, supaya ia menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Ayat berikutnya saya catat di sana. Di dalam Mazmur pasal 32 di ayat yang ke-8 berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Perhatikan, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, saudara. Jadi kita berjalan, ada guide-nya, ada arahannya, saudara. Maka sebab itu, saudara, Tuhan memberikan kepada kita hari-hari ini adalah rohnya, roh yang kudus. Dia naik ke surga yang kemarin kita rayakan bersama-sama. Dia, Alkitab mencatat, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tidak ada pendampingan. Tetapi roh kudus, penolong yang lain, dicurahkan buat kita semua orang-orang yang siap untuk menerimanya, saudara. Itu sebabnya, saudara, ketika ia naik ke surga, ketika ia menyediakan tempat bagi kita, hari ini kita berjalan bersama dengan rohnya Tuhan, yang seperti Nefes tadi, tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi dia ada, saudara. Tidak ada, kita tidak melihatnya, tapi dia ada, bisa dirasakan, nafas tidak kelihatan, saudara.
tapi bisa dirasakan, saudara sekalian. Karena itu ketika ia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita, nama-nama kita tercatat dalam kitab dan buku kehidupan, saudara sekalian. Sebab Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama, di rumah Bapakku banyak tempat. Dalam teks yang lain berkata, in my father house many mansions, saudara. Jadi bukan hanya tempat atau rumah, mansions, saudara. Apa itu mansions? Rumah mewah, saudara. Yang umumnya dilengkapi dengan sport center, swimming pool, artinya kolam renang, dan security 24 jam, saudara. Itu kalau saudara perhatikan, ya orang-orang yang punya mansion, saudara, umumnya begitu, saudara, fasilitasnya. Dan Yesus ketika naik surga, dia berkata, in my father house, many mansions, saudara. So hari-hari ini mari kita berjalan dan bergerak supaya arah kita terus diarahkan seperti yang Tuhan kehendaki oleh rohnya Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam relnya Tuhan, di dalam jalan-jalannya Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Ujung akhirnya selalu mendatangkan kebaikan, saudara. Saya kasih contoh ya, kita Indonesia punya kereta api tercepat ya, pertama kali. Yaitu Padalarang atau Bandung, Jakarta. Nama kereta itu adalah Wush. Saudara ada yang pernah naik kereta api cepat ini? Wush? Oh, belum pernah ada yang naik? Oh, kita senasib dan seperjuangan. Sama dengan saya. Tapi saya mencoba untuk mempelajari itu. Wah, my friend, teman saya ya saudara yang pernah naik, katanya top speednya 340 km per jam. 350, 340 km per jam. Waduh, kerennya bukan main. Kita masuk tol kira-kira 140 ya saudara. Itu berarti hampir 3 kali lipat, saudara. Top speednya bisa 350 km per jam. Itu wush, keren banget ya saudara. Maka ada istilah baru naik saja sudah turun. Nah, saya punya perenungan saya agak liar walaupun liarnya agak kudus sih sebetulnya. Saya merenungkan ya secepat itu ya kereta. Dulu Bandung, Jakarta, Bandung itu ya ditempuh lebih dari 3 jam loh saudara. Kurang lebih di situ. Tapi sekarang cuma 45 menit bahkan kurang dari 45 menit. Karena kereta cepat ini. Nah, saya akan merenung ya, waduh ini keren banget gitu. Saya mencoba ketika lewat, saudara, dan bersamaan dengan kereta itu lewat, saudara. Saya mau pencet gas berapapun, saudara. Enggak bisa, untuk ngebalap, enggak bisa nyelip itu, saudara. Karena kecepatan mobil berapa? Apalagi mobil saya. Mini Cooper, saudara. Keren ya, Karimun bukan Mini Cooper, saudara. Nah, saudara sekalian, saya memperhatikan cepatnya bukan main. Sehingga ketika saya merenung, waduh ini bisa melakukan satu aktivitas di 2 kota besar yang berbeda. Contohnya, begitu naik dari Bandung, mau jurusan Jakarta, kita perut mulas, BAB, cari toilet di dalam kereta, saudara. Sorry ya, maaf ya, liar, tapi agak kudus, saudara. Kasih contoh aja sama saudara. Begitu BAB mau berangkat, wush sudah jalan. Begitu belum selesai atau bahkan hampir selesai, ternyata sudah sampai di stasiun Jakarta, saudara. Jadi saya punya istilah begini, BAB-nya di Bandung, ceboknya di Jakarta. Waduh, 2 kota besar bisa kita lakukan cuma satu aktivitas. Apalagi yang BAB-nya lama, saudara. Wah itu nggak kebayang, saudara. Baru di sana, begitu sudah selesai, oh sudah sampai Jakarta. Saudara lupakan tentang itu semua atau BAB-nya. Tapi yang saya mau ingatkan, kenapa Wush bisa berjalan dengan begitu cepat? Karena dia berjalan dalam relnya. Begitu keluar dari relnya, dia tidak akan bisa bergerak apa-apa. Nah, apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Kita keluar dari kehendak Roh Kudus. Kita keluar dari relnya Tuhan.
saya pastikan saudara hidupnya akan letih, lesu, lunglai, dan tak berdaya. Maka tidak heran kalau sedikit-sedikit saudara begitu bangun pagi, aduh, kaki rematik, darah tinggi, pinggang pegel, kepala pusing, gigi cenut-cenut, tenggorokan kering, susah buang air besar. Setiap kali ngeluh kayak begitu, saya percaya kalau roh Tuhan ada di dalam kita, kita boleh sakit. Tapi kita akan berjuang dan berkata, sakit penyakit nyah dalam kehidupan saya. Kita akan katakan itu berkali-kali, sehingga kita akan bergerak di dalam panggilannya Tuhan, saudara. Tidak sedikit-sedikit ngeluh, karena kita hari-hari ini lagi musim sedikit-sedikit ngeluh, saudara. Kenapa semuanya naik? Harga naik, saudara. Gaji nggak naik-naik. Tapi ada berita baik hari ini kita rayakan. Biarkan semuanya naik. Termasuk Yesus juga naik. Nggak apa-apa. Yang penting Roh Kudus diberikan buat kita sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya hal yang kedua ini, saudara sekalian, mari perhatikan dan catat baik-baik. Ia akan selalu menunjukkan di dalam kehidupan kita hal yang akan kita tempuh. Yang ketiga, nah, mari perhatikan yang ketiga, perhatikan. Bahkan ia akan menyertai kita, saudara, bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi dia juga akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Jikalau kamu mengasihi aku, dalam Yohanes pasal 14-15 ya, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Alkitab berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kemudian Alkitab berkata, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berapa lama dia menyertai kita? Bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan seabad, bukan 2 abad. Selama-lamanya. Jadi kalau kita mewariskan warisan rohani, warisan ilahi kepada generasi dan keturunan kita, mereka juga akan menangkapnya, mereka akan menerimanya. Jadi saya berdoa, yang disertai oleh rohnya Tuhan, bukan hanya kita atau zaman kita, tetapi generasi berikutnya, yang hari-hari ini sedang digerus oleh zaman, yang hari-hari ini sedang dicetak oleh ekstrimnya dunia. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai keluarga, tidak memberikan warisan itu kepada generasi yang berikutnya, pasti mereka akan digerus, dicetak oleh zaman ini. Karena dunia ini makin hari makin ekstrim. Anak-anak Tuhan seharusnya makin ekstrim dengan Tuhan, saudara. Sebab kalau enggak, dunia yang akan mencetaknya, saudara. Karena tahu-tahu tiba-tiba anak saudara pulang dari sekolah, tiba-tiba bahasanya sudah tambah, saudara. Tambah apa? Tambah pinter ngumpat. Saya nggak pernah ngajarin ngumpat, saudara. Tapi bisa ngumpat loh, saudara. Saya tanya, dapat dari mana? Jawabannya begini, dapat dari YouTube. Nah, dunia mencetaknya. Maka sebab itu kalau kita tidak punya nasihat, warisan yang kuat, YouTube atau dunia akan mencetaknya. Perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya generasi kita, tetapi generasi berikutnya, anak kita, cucu kita, generasi berikutnya, bahkan sampai berpuluh-puluh generasi, mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Berkatnya makin limpah. Karena berjalan dan bergerak bersama dengan Roh Kudus, saudara. Maka sebab itu, saudara, hari-hari ini, mari kita hidupi perjalanan hidup bersama dengan rohnya Tuhan. Seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham. Ya, saudara, mari saya catat dalam catatan saya, seorang hamba Tuhan namanya Billy Graham, ya, seorang penginjil, dia berkata begini, jika satu hari nanti Roh Kudus diangkat dari gerejanya, maka 90% gereja tetap akan berjalan seperti biasa. But 10% sisanya tidak sanggup berjalan. Graham sudah almarhum. Tapi catatannya, suaranya atau tulisannya ini masih menggema sampai hari ini. Dia berkata bahwa satu kali jika Roh Kudus itu diangkat dari gerejanya, maka 90% gereja tetap akan berjalan seperti biasa. Namun yang 10%
tidak sanggup berjalan. Apa artinya? Ada banyak gereja yang hari-hari ini terjebak dengan ritual, acara, bahkan juga hanya aksesoris. Hati-hati, saudara. Kita ini gereja. Jangan sekedar kita punya aksesoris. Kalungnya salib, anting-antingnya salib, saudara. Gelangnya salib, bahkan gelang kakinya pun salib. Saya tidak tahu itu salibnya siapa, karena salib itu ada banyak. Jangan-jangan salibnya penjahat, saudara. Tetapi hatinya tidak mencerminkan akan Kristus itu sendiri, saudara. Artinya gereja hari-hari ini jangan sampai terjebak, atau kehidupan kita jangan sampai terjebak dari hal-hal yang hanya aksesoris saja. Lupa akan yang esensi, lupa yang prinsip, lupa yang substansi. Maka sebab itu saudara, kalau saudara memperhatikan hari-hari ini, hiburan dan panggung lebih banyak daripada mezbah. Memuaskan jemaat lebih banyak daripada memuaskan Tuhan. Memuaskan ke telinga kita lebih banyak daripada nasihat yang original dari firman Tuhan. Manja dan dalam kenyamanan, lupa akan hal-hal yang lain dalam penderitaan. Inginnya dilayani, bukan melayani. Inginnya menerima bayar, gereja bisa bantu saya apa? Bukan bayar harga. Maunya mengambil, bukan memberi. Maunya diatur dengan sistem manusia dan bukan sistem rohnya Tuhan. Cepat atau lambat, saudara, kata Graham. Oh, masih berjalan dengan biasa. Tapi gereja, umat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan Roh Kudus, dia tidak akan sanggup berjalan, saudara. Makanya, sekalipun, kata Graham, yang 10% adalah saudara dan saya. Kita berkata, Tuhan, jika aku tidak bersama dengan rohmu, aku tidak sanggup berjalan. Musa berkata, Tuhan, kalau malaikat saja yang menyertai aku nggak mau berjalan. Aku minta engkau berjalan di depanku. So, sekarang kita belajarnya adalah, penerapannya adalah kunci yang penting yang perlu kita pelajari. Ayo, next. Kunci dari kuat kuasa Roh Kudus, Alkitab mencatat, bukan kata saya. Mari, ada dua hal yang saya cantumkan di sana. Yang pertama, saudara, bertekun sehati di dalam doa. Itu kata firman Tuhan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 14, pasal 1 di ayat yang ke-14. Bertekun sehati di dalam doa. Di loteng Yerusalem itu Roh Kudus dicurahkan. Siapa orang-orang yang bertekun itu? Orang yang berbeda-beda latar belakang. Dan murid-murid Yesus yang berbeda-beda, tapi mereka bertekun sehati dalam doa. Itu sebabnya yang namanya kerukunan, ya mungkin kata kunci yang bisa kita simpulkan adalah kata kerukunan itu adalah kuncinya berkat. Makanya orang yang bertekun sehati dalam doa, itu adalah orang-orang yang walaupun berbeda-beda, tetapi mereka bersatu dalam kerukunan. Sebab kalau kita hidup rukun, berkat turun. Suka ribut, berkatnya nyusut. Suka perang, berkatnya hilang. Gak usah negara-negara besar lah, saudara. Kita tarik aja dalam skup yang kecil, gereja atau kumpulan kita. Kalau suka ribut aja, saudara, berkatnya nyusut pasti. Suka perang, berkatnya hilang. Kalau suka rukun, berkat Tuhan turun, percayalah. Ayo tarik makin kecil lagi ke dalam keluarga kita. Atau suami istri saja, saudara. Kalau suka perang aja ribut, performanya mau berangkat ke toko, mau buka toko, udah beda. Muka udah cemberut aja, saudara. Dan cemberut aja kok melayani pelanggan, saudara. Besok gak ke situ lagi, saudara. Kenapa? Yang melayani cemberut aja. Dan mereka beli, berkata, sekian dan terima kasih. Bye-bye, besok sudah gak ke situ lagi. Nah coba kalau rukun dari dalam, saya mau buktikan ini saudara. Dalam kehidupan saya sehari-hari, kalau rukun dari dalam, efeknya akan kemana-mana, ke jemaat, ini konteks saya. Saudara akan ke keluarga besar, kerukunan itu akan mendatangkan berkat. Tidak bisa dibantah itu saudara sekalian. Saudara, jangan cari berkatnya, tapi beresi dulu kerukunannya. Karena kerukunan itu kekuatan, sehingga Roh Kudus dicurahkan ketika mereka bertekun sehati di dalam doa. Maka sebab itu saudara jangan suka ribut,
termasuk juga di gereja. Hanya hal-hal yang bukan esensi, bikin ribut di mana-mana. Saya kasih contoh, makan misalnya. Natal konsumsinya mau apa ini? Box atau makan bersama-sama? Ya. Kayak begitu aja saudara, ribut. Kemudian ini kurang enak katanya. Ini nggak nyambung, kalau ini sama ini nggak nyambung. Nah itu jadi ribut saudara sekalian. Lah sudah ribut kayak begitu, sisanya banyak saudara. Orang yang ribut itulah yang bungkus bawa pulang. Dan yang menarik lagi, dia tidak iuran. Yang lain persembahan konsumsi, dia bikin ribut aja saudara. Begitu banyak sisanya 12 keranjang, dia orang pertama kali yang bungkus bawa pulang saudara. Ucengli yang kayak begitu saudara. Yang model kayak gitu bocuan percayalah saudara. Lama-lama jadi boboho saudara. Jadi jangan model-model yang bukan esensi jadi keributan saudara. Dan kemudian sama kan kita suami istri. Cuma mau makan malam saudara. Nah, istri kalau ditanyakan terserah saudara. Sepanjang rumah makan yang ada, tidak ada rumah makan terserah saudara. Nah, sudah terserah kita masuk ke rumah makan tertentu. Kok kamu masuk ke sini udah tahu aku gak suka itu. Aduh saudara, yang kayak begini-begini bukan esensi saudara. Lalu kemudian mengungkit masa lalu, itu kan gara-gara dulu orang tuamu ngajari suka kayak begitu. Orang tua dibawa-bawa saudara. Dulu pendetamu ngajari, aduh pendeta dibawa-bawa. Lama-lama Tuhan dibawa-bawa saudara. So, tekun sehati di dalam doa. Yang kedua, yang terakhir saudara. Dan ini ujung akhirnya. Ketika kita sepakat, sehati bertekun dalam doa, klik. Maka tiba-tiba Roh Kudus turun dan memenuhi mereka dengan kuat kuasa yang tak terbatas. Mereka kemudian rasul-rasul pergi ke berbagai tempat kemana-mana. Dan tahukah saudara, disitulah gereja lahir saudara. Lahirnya gereja karena kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai akan kehidupan anak-anak Tuhan. Rasul-rasul di masa itu. Saudara Anda rukun, sehati, tiba-tiba Roh Tuhan berkarya. Dan ternyata kita Tuhan sudah bawa kepada next level saudara. Kesimpulannya, mari teman-teman musik boleh mempersiapkan diri ke depan ya. Oke, saya sudah siapkan lagunya ya. Sambil ngeflow kayak gitu. Instrumen. Korea juga gak apa-apa, Korea yang rohani saudara. Ya, ada satu klik lagi. Ini kesimpulannya saudara. Simpulannya adalah berjalan bersama rohnya Tuhan hari ini. Menjadikan kita peka. Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dan dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Kata kunci yang penting adalah bertekun sehati di dalam doa. Kalimat sederhana adalah rukun saudara. Maka tiba-tiba rohnya Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Jemaat GBI Duta Kerajaan Jatibarang Brebes Jawa Tengah Indonesia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara diberkati oleh Tuhan, saya juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara makin sehat hidupnya, makin berkenan di hadapan Tuhan dan makin dipimpin oleh rohnya Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, rekening saudara akan terus bertambah-tambah dan selalu penuh. Nah, yang ini aminnya selalu kenceng di mana-mana. Berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari arahkan kedua tangan kita kepada roti dan anggur. Sementara hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci dipersilahkan untuk maju ke depan. Berkati alat sakramen yang ada di hadapan kami. Meteraikan ini sebagai meterai dan janji yang kuat. Bahwa selanjutnya kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Karena itu memberkati tubuhmu yang terpecah, darahmu yang tercurah. Untuk pengampunan dosa. Untuk mengingatkan kembali betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan konsentrasi dalam kehidupan kami.
Dan Tuhan juga memberikan penolong untuk menyertai kami sampai kesudahan zaman. Karena itu Tuhan, kami akan mengingat kasih-Mu yang sempurna, Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak berjalan dengan siksak, kami berjalan dalam rel dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, dan semua jemaat yang akan mengambil tubuh dan darah-Mu, akan makan di hadapan Tuhan, semeja sehidangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Setiap kali kita makan dan minum di hadapan Tuhan, semeja dan sehidangan dengan Tuhan, kita mengingat Kalvari, kita mengingat kafirat, kita mengingat salib Kristus, yang mana setiap dosa diampuni, yang mana setiap kehidupan diubahkan, karena salib adalah pertukaran. Karena itu kita yang terkutuk, Tuhan telah ubahkan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Bahkan oleh luka dan bilur-bilur Yesus, maka menyembuhkan setiap penyakit kita. Mari kita imani untuk makan dan minum di hadapan Tuhan. Dan dengar firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Cawan berkat, cup of blessing. Angkat lebih tinggi atas kepala kita. Cawan murka Allah sudah selesai di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Tapi yang ada di hadapan kita, yang akan kita menikmati bersama-sama adalah cawan berkat. Paulus berkata cawan ucapan syukur. Karena cawan murka Allah tidak bisa kita tanggung, kita tidak bisa selesaikan. Tapi cawan berkat yang hari ini kita terima karena Yesus telah menyelesaikan akan murka Allah di atas kayu salib. Karena itu maknai darah Kristus yang tercurah bagi kita semuanya. Kembali kita dimeteraikan oleh darahnya. Dengar firman berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari jemaat Tuhan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Semuanya bersyukur. Berterima kasih, semuanya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur. Semua yang sakit hari ini berkata, aku sembuh. Mari dengan iman katakan, aku sembuh, aku sehat. Mari yang hari-hari ini khawatir, berkata roh Tuhan yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Mari yang hari-hari ini sedang ketakutan, roh Tuhan tidak diberikan kepada kita, yaitu roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan ketertiban, roh yang berani, roh yang melangkah dengan iman. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hari ini yang sedang mengalami keletihan, kelesuan, yang hari-hari ini sedang mengalami akan masalah-masalah kehidupan, berdoa dalam nama Yesus bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdiri teguh dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan sekali lagi. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Mari tengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Hambamu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan umatmu di tempat ini. Ada roh Tuhan yang terus berkuasa dan memberikan pengarahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Bahkan juga Tuhan telah memberkati kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri, sehingga sungguh kami termetre di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kami. Segala bentuk penyakit, virus, bakteri, bahkan setiap kelemahan-kelemahan dalam tubuh kami, dihalaukannya dalam kehidupan kami. Dijauhkan daripada orang-orang jahat, dijauhkan daripada orang-orang yang berlaku curang, dijauhkan Tuhan daripada kami Tuhan. Bahkan Tuhan dijauhkan daripada pencurian, perampokan, dan segala kejahatan yang lain. Dijauhkan daripada kecelakaan, dijauhkan juga daripada segala bentuk-bentuk bahaya. Sebab kami ada dalam naungan kuat kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Lalu Pak, kami melepaskan berkat buat hamba-Mu yang ada di Amerika Tuhan, Pak Hensan, istri, Ibu, juga rombongan yang ada. Kami menyerahkan perjalanan mereka kembali pulang ke tanah air di dalam berkat penyertaan Tuhan. Jemaat di tempat ini dalam penggembalaan yang baik, karena Gembala Agung Kristus Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang hari Sabat ini, pagi, siang, anak atau sore Tuhan, sampai sore semua di dalam cover perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Tak lupa kami mempermuliakan Engkau dengan harta kami. Setiap rupiah yang ada di tangan kami bawa dengan sungguh-sungguh dengan ucapan syukur dan sukacita dan sukarela. Maka kami percaya berkat yang Tuhan telah titipkan, Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau ekspresikan untuk mencintai Tuhan melalui pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Karena itu memberkati setiap usaha, pekerjaan dan bisnis daripada anak-anak-Mu. Bahkan semua keluarga, pekerjaan, perkantoran, perkuliahan, bahkan perjodohan Tuhan sudah menyediakannya. Dengan iman kami mau berkata amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, pada akhirnya angkat kedua tanganmu. Kembali pulang ke rumah masing-masing. Mari terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan sayangnya daripada Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dengan Roh Suci pasti menyertai kita semuanya sampai selama-lamanya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Israel, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melingkupi, melimpahi, bahkan manunggal di dalam kehidupan kita. Sejak pagi hari ini, malam nanti tiba, esok, bahkan sampai Tuhan Yesus kembali datang menjemput kita semua di dalam kemuliaannya yang besar bersama dengan orang-orang kudusnya. Dan doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat bersama berkata. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.